Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan semangat untuk beraktivitas. Pembelajaran kali ini kita lanjutkan persamaan garis lurus. Kalian akan ditemani bersama Ibu Daya. Kita akan belajar materi matematika kelas 8 persamaan garis lurus. Tentunya kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis lainnya. Kita mulai dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan tujuan yang akan kita capai. Nah, nantinya setelah pembelajaran, kalian dapat menggambar persamaan garis lurus. Kalian bisa melihat foto berikut ya. Nah, apa yang bisa kita simak dari fotonya? Di sini ada jalan ya, jalan bergelombang. Tentunya untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, kita akan melewati jalan yang mendatar, menanjak atau menurun. Jalan dibuat sedemikian rupa dengan kemiringan tertentu supaya ketika menanjak itu mudah untuk dilalui dan ketika menurun itu aman untuk dilewati. Untuk memperjelas persamaan garis, kita bisa juga perhatikan foto berikutnya. Nah, di sini ada gambar tangga ya. Nah, biasanya di gedung yang bertingkat, itu tangga didesain supaya aman dan mudah untuk dilewati. Bentuk umum dari persamaan garis lurus sendiri adalah sebuah persamaan yang jika digambarkan ke dalam sebuah bidang koordinat kartesius akan membentuk suatu garis lurus. Kemudian bentuk umumnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Atau bentuk lainnya Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini X dan Y-nya adalah variabel, kemudian A dan B-nya adalah koefisien dari variabel. Bentuk yang kedua di sini adalah manipulasi saja sebenarnya dari bentuk yang pertama dengan B-nya adalah 1. Nah, jadi M di sini adalah kemiringan, C-nya adalah konstanta. Untuk memahami lebih lanjut tentang bentuk persamaan garis ini, kita akan memulai dengan persamaan manakah berikut ini merupakan persamaan garis lurus. Yang pertama, Y sama dengan 3X ditambah 1. Tentunya ini merupakan bentuk persamaan garis lurus. Bentuk yang kedua tadi ya. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. X pangkat 2 ditambah 2Y sama dengan 5. Di sini apakah merupakan persamaan garis lurus? Ternyata ya, jawabannya bukan ya. Kenapa jadi bukan? Karena di sini X-nya berpangkat 2. Yang ketiga, 3X ditambah 2Y sama dengan 6 pangkat 2. Apakah merupakan persamaan garis lurus? Jawabannya iya ya. Tentu kalian bertanya, kenapa ada 6 berpangkat 2 masih merupakan bentuk persamaan garis lurus? Karena di sini 6 pangkat 2-nya bisa kita rubah menjadi 6 dikali 6, nanti 3X ditambah 2Y-nya sama dengan 36. Artinya X dan Y-nya tetap berpangkat 1. Yang keempat, X per 3 ditambah 5Y sama dengan negatif 10. Di sini apakah merupakan persamaan garis lurus? Jawabannya ya ya. Nah, di sini ada X per 3, artinya koefisien dari X adalah 1 per 3. Yang kelima, akar 5Y ditambah 3X dikurang 6 sama dengan 0. Di sini adalah bukan persamaan garis lurus.
Kenapa? Karena di sini Y-nya adalah berbentuk akar. Jadi dalam matematika akar di sini pangkatnya bukan 1 lagi ya, tetapi pangkat 5Y dalam kurung pangkat setengah. Jadi bukan. Yang terakhir tentunya jawabnya bukan, karena X-nya berpangkat 3, Y-nya juga berpangkat 2. Oke, setelah kita lebih memahami manakah yang merupakan persamaan garis lurus, kita akan mempelajari cara menggambar grafiknya. Tetapi setelah pesan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika kelas 8. Setelah kita tadi sudah mempelajari tentang bentuk persamaan garis lurus, sekarang kita akan belajar tentang menggambar grafik persamaan garis lurusnya. Langkah-langkah dalam menggambar grafik persamaan garis lurus adalah yang pertama, tentukan pasangan-pasangan titik yang memenuhi persamaan garis tersebut. Kemudian, gambar titik-titik tadi pada bidang kartesius. Yang terakhir, yang ketiga adalah menghubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk garis lurusnya. Kita ke contoh soal. Gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2X ditambah 4 pada bidang koordinat. Nah, jadi langkah kita tadi apa? 3 langkah ya. Yang pertama tadi tentukan titik-titik yang berada pada garisnya. Nah, misalkan kita ambil X-nya adalah negatif 1, 0, 1, dan 2. Jadi kita ambil 4 titik. Nah, ingat materi koordinat kartesius pada bab sebelumnya. Maka kita ganti persamaan umumnya tadi, Y sama dengan 2X ditambah 4, dengan 4 titik yang akan kita substitusikan. Kita mulai dari X yang pertama, yaitu negatif 1. Artinya kita ganti X-nya tadi dengan negatif 1. Berarti Y sama dengan 2 dikali negatif 1 ditambah 4. Nah, 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian setelah sudah diganti dan dikali, tinggal kita jumlah. Y-nya sama dengan 2. Untuk memudahkan, kita bisa bikin tabel pasangan X dan Y-nya. Jadi kita masukkan tadi, kita substitusikan yang tadi sudah kita substitusikan, kita masukkan ke dalam tabel. Negatif 1 untuk X-nya tadi, kita dapatkan Y-nya 2 ya. Jadi kita tulis titik yang pertama adalah negatif 1,2. Kita lanjutkan lagi untuk titik yang X-nya adalah 0. Kita ganti kembali, 2X ditambah 4-nya, 2 dikali 0 ditambah 4 sama dengan Y-nya sama dengan 0 ditambah 4, Y-nya sama dengan 4. Kita ganti kembali di dalam tabelnya. 0, 4, titik P-nya adalah 0,4. Kita ulang lagi langkah yang sama, X sama dengan 1, 2 kali 1 tambah 4, Y sama dengan 2 ditambah 4, dan Y-nya sama dengan 6. Kita dapatkan lagi titiknya 1, Y-nya 6, 1,6, dan titik yang terakhir X-nya 2, kita substitusikan kembali sehingga yang kita dapatkan adalah 2,8. Nah, langkah kedua sudah kita tentukan. Kemudian tinggal kita bikin di grafik koordinatnya di kartesius ya. Negatif 1,2, ingat negatif 1,2, X-nya negatif 1, ke kiri 1 langkah, ke atas 2 langkah. Nah, negatif 1,2, 0,4 berarti memotong sumbu Y, kemudian 1,6
dan 2,8. Langkah terakhir, tinggal kita hubungkan titik-titik tadi berbentuk garis lurus. Gunakan penggaris ya. Jadi dapatlah persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 4. Contoh yang kedua. Gambarlah grafik persamaan garis yang sama tadi ya, tetapi sekarang menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita akan memulainya dengan menentukan titik potong tadi ya. Titik potong sumbu X, artinya di sepanjang sumbu X nanti Y-nya sama dengan 0. Artinya kita ganti persamaannya tadi dengan Y-nya sama dengan 0. Persamaan tadi bisa kita balik ya. Y sama dengan 2X ditambah 4 menjadi 2X ditambah 4 sama dengan Y. Kita ganti tadi Y-nya dengan 0. 2X tambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan tambah 4-nya artinya kita mengurangkan dengan 4. Nah, dengan demikian berarti ruas sebelah kanan juga kita kurang dengan 4. 2X ditambah 4 dikurang 4 tadi 0 ya. 0-nya dikurang 4 sama dengan negatif 4. 2X sama dengan negatif 4. Berarti sekarang kita bagi 2. Karena di depan X-nya ada angka 2. 2X dibagi 2X. Negatif 4 dibagi 2. Negatif 2. Jadi kita dapatkan pasangan titiknya. Yang pertama tadi negatif 2,0. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap sumbu Y. Nah, di sini kalau memotong sumbu Y artinya X-nya sama dengan 0. Kita ganti persamaannya dengan X sama dengan 0. Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Y-nya sama dengan 0 ditambah 4. Dan dapatlah Y-nya 4. Maka pasangan titiknya adalah 0,4. Nah, ini berarti sudah langkah yang kedua ya. Sudah ralat langkah yang pertama, menentukan titik dulu. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menggambar titiknya ke bidang koordinat. 2 titik yang sudah kita dapatkan tadi kita gambar. Negatif 2,0. Berarti di sumbu X-nya negatif 2. Kemudian 0,4 di sumbu Y-nya adalah angka 4. Setelah kita gambar, tinggal kita hubungkan menggunakan penggaris. Nah, didapatkanlah persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 4. Apakah sama dengan gambar sebelumnya? Boleh kita bandingkan. Oh, ternyata sama ya, baik menggunakan 4 titik tadi ataupun menggunakan titik potong sumbu, gambarnya sama saja. Karena persamaan yang dipakai, persamaan garis lurusnya itu juga sama, yaitu 2X ditambah 4. Nah, ini contoh yang penerapannya dalam bidang fisika. Arman bersepeda dengan kecepatan tetap 15 km per jam dengan T-nya adalah waktu dan S-nya adalah jarak, sehingga hubungan antara S dan T dapat disajikan dalam bentuk persamaan S sama dengan 15T. Gambarkanlah pergerakan Arman pada bidang koordinat. Nah, jadi di sini kita sumbu X-nya adalah T dan sumbu Y-nya adalah S tadi, maka kita ambil T-nya, titiknya yaitu 0, 1, 3. Tentu kalian bertanya kenapa tidak menggunakan perpotongan sumbu. Di sini kita mengambil titik lain karena kalau perpotongan sumbu maka kita hanya menemukan 1 titik. Di mana perpotongan sumbu tadi kita ganti T-nya 0, artinya S-nya sama dengan 15 kali 0 sama dengan 0. Ketika kita mengganti S-nya dengan 0, nanti T-nya juga sama dengan 0. Jadi artinya kita perlu titik lain. Nah, jadi di sini Ibu mengambil titiknya adalah 0, 1, dan 3. Kita ulang lagi tahap-tahap sebelumnya dengan mengganti T-nya dengan titik-titik yang kita ambil.
S sama dengan 15T, T-nya kita ganti 0. Jadi langkahnya terulang seperti sebelumnya. Kita bikin tabel bantunya. X-nya 0, X-nya tadi T ya. Y-nya juga 0. Maka pasangan titiknya 0,0. Demikian untuk titik lain kita lanjutkan tahap penggantiannya. Substitusikan kembali T-nya 1. Kita masukkan lagi ke tabel, dapat titik 1,15, kemudian titik terakhir yaitu titik 3, kita dapatkan lagi S-nya 15 dikali 3 sama dengan 45, 3, 45. Nah, kita sudah mendapatkan 3 titik, tinggal kita menggambar di koordinatnya. Nah, kita gambar tadi X-nya menunjukkan waktu ya dalam hitungan jam, kemudian Y-nya menggambarkan jarak S-nya tadi. Nah, kita gambar titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi. 0,0 titik pusatnya, kemudian 1,15. Di sini kenapa kita tidak menggunakan koordinat negatif? Karena waktu kan tidak ada yang negatif, kemudian jarak juga selalu positif. Jadi yang kita pakai hanyalah yang kuadran 1. Jadi 3 titik tadi kita gambar. Langkah terakhir tinggal kita hubungkan. Dapatlah persamaan garis lurus S sama dengan 15T. Tadi kita sudah menentukan contohnya. Kita akan menyimpulkan materi, tapi setelah jeda berikut. Kembali lagi bersama Ibu di Matematika materi kelas 8. Oke, setelah kita mempelajari beberapa contoh tadi, apa yang bisa kita simpulkan terhadap materi pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, langkah-langkah dalam menggambar garis lurus itu adalah tentukan paling sedikit 2 pasang titik yang memenuhi persamaan garis. Jadi paling sedikit 2 ya. Lebih dari 2 lebih baik lagi gambarnya. Kemudian gambarkan 2 titik tadi pada bidang kartesius, dan yang terakhir tinggal kita hubungkan kedua titik tadi sehingga membentuk garis lurus yang merupakan persamaan grafik yang kita cari. Sekarang tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah tentang materi ini adalah yang pertama, gambarkanlah garis 3Y sama dengan X ditambah 6. Kemudian yang kedua, ini berbentuk soal cerita ya. CP Berkarya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta. Harga truk akan mengalami penyusutan 9 juta per tahunnya. Persamaan penyusutannya Y sama dengan 360 juta dikurang 9 juta X, dengan Y adalah harga truk dan X-nya adalah usia truk. Gambarkanlah grafik pada koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup materi, jangan Ibu mengingatkan kembali, pakai selalu masker, cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak, serta hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.